Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Akademik TV, terutama para pecinta Scholar Table yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita sungguh bahagia karena kedatangan seorang tamu yang biasanya kalau kita bawa tamu itu laki-laki, ini sekarang perempuan. Ya. Jadi udah sekian lama tamu kita laki-laki, sekarang kita bawa tamu perempuan. Kenapa tamunya pada kesempatan ini perempuan? Karena beliau perempuan yang istimewa. Bukan perempuan yang sembarangan, bukan perempuan yang biasa, tetapi beliau adalah sosok wanita yang saya kira bisa dikatakan wanita pendobrak ya, terutama untuk di kawasan Riau khususnya. Beliau memang sudah lama bergerak di bidang sosial. Kalau kita lihat di biografi yang ada pada saya, beliau ini sangat concern terhadap hal yang sifatnya literasi sesungguhnya, banyak menulis, bahkan saking banyaknya menulis, beliau juga menjadi kontributor di beberapa buletin-buletin, bahkan di jurnal-jurnal ilmiah. Kalau saya sebutkan satu persatu ini luar biasa banyak sekali, dan juga organisasi yang beliau tekuni sampai saat ini juga luar biasa, bahkan sebagai Dewan Pendidikan juga, itu artinya beliau sangat concern dengan Dewan Pendidikan, dengan pendidikan yang ada. Dan kemudian dari hasil aktivitas beliau di dalam dunia literasi ini juga kemudian memberikan beliau banyak mendapatkan penghargaan yang terkait dengan itu. Mendapatkan anugerah tenaga pendidik berprestasi dari Gubernur Riau, juga mendapatkan anugerah penulis esai terbaik se-Riau, sehingga beliau pernah diundang berdasarkan anugerah dan prestasi tersebut bertemu dengan pada saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta tahun 2009, kemudian juga dalam penghargaan literasi ini juga beliau mendapatkan penghargaan penulis aktif dari beberapa media massa yang ada di Riau, dan juga penghargaan pegiat literasi dari Gubernur Riau tahun 2018, dan banyak lagi prestasi beliau yang kalau kita bisa sebutkan di sini banyak sekali, memakan waktu yang panjang. Jadi mungkin saya persingkat saja bahwa beliau banyak juga menulis buku-buku, melahirkan tulisan-tulisan yang ilmiah, bahkan seperti tadi yang saya katakan sebagai kontributor untuk beberapa jurnal-jurnal dan media-media massa yang ada di Riau khususnya. Pemirsa sekalian, rekam Ibu Titin Triana SHMH. Assalamualaikum Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Bung Sofi, apa kabar? Alhamdulillah, kebahagiaan bagi kami sesungguhnya. Ini biasa dipanggil Bunda, biasa dipanggil Bu Titin, dan saya enaknya apa nih? Bunda aja lah ya. Ini ya, Bunda. Baik Bunda. Boleh. Bun, ini sebuah kesempatan yang saya kira langka bagi kami Akademik TV untuk dapat menghadirkan sosok perempuan wanita yang berprestasi, apalagi memiliki penghargaan yang luar biasa, dan juga ini pemirsa sekalian, beliau juga calon doktor dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi ya Bun ya. Yeah. Nah, jadi memang luar biasa sekali prestasi dan aktivitas beliau sebagai seorang perempuan, maka kami undang beliau, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk bersama kita. Dan pada sesi kali ini kita akan bongkar ini apa yang sudah beliau lakukan, pengalaman beliau yang selama ini menjadikan beliau seperti sosok yang luar biasa di Riau ini. Bunda, ini kalau pegiat literasi Inhil itu selempang apa bisa diceritain itu Bun?
Iya, sebenarnya ini selempang sempat kita dapatkan, bukan saya saja saat itu. Ada beberapa Oke. penulis yang ada di Kabupaten Indragiri yang diundang ke Provinsi Riau pada saat launching buku saat itu. Jadi dapat Oke. ya selempang ini Heeh, gitu. Mm-mm. heeh. Yang lucunya Eh, selempang ini adanya di ini nih, di apa namanya, di toga lawyer saya. Oke, atau lawyer. Oh iya, beliau ini juga sebagai lawyer juga ya, advokat Iya. juga ini. Bahkan Mm-mm. nanti saya akan tanya tentang itu. Nanti ada Boleh. sesinya saya tanya tentang itu. Boleh. Sekarang untuk saat ini, pertama kita bicara tentang literasi dulu lah, Bun ya. Em, Kenapa ini? Pertanyaan saya, kenapa Bunda ini concern terhadap literasi, terutama di Inhil itu kenapa pertanyaannya? Oke, Silakan. ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bung Sofiandi. Memang Ya. kalau berbicara mengenai literasi, saya sangat excited banget menjelaskan di awal kenapa Hmm. saya cinta dengan dunia literasi. Diawali ketika masa saya muda, masa-masa SMA itu sudah sering mengirim beberapa tulisan di Hmm. koran-koran di Pontianak, di Kalimantan Barat, tempat saya lahir. Karena saya Oh, anak rantau Pontianak. nih, Pak. Ya, saya Oh, anak gitu. rantau. Jadi di awal apa masa muda saya memang sering banget menulis gitu. Itu Hmm. di awal saya menulis gitu. Nah setelah Nah, setelah apa saya yang tulis ketika masa itu yang sering tulis apa? Puisi kah atau cerita puisi, atau apa? puisi masa SMA itu sering curhat ya, terus tentang pengalaman-pengalaman pribadi, lebih ke puisi deh saat itu, dan akhirnya dimuat Oh. di koran Aksa ya di Pontianak Kalimantan Hmm. Barat. Dan Hmm. Hmm. alhamdulillah saat itu sudah menghasilkan uang sendiri karena kita Ya, ya. mengirim tulisan yang sederhana, akhirnya dapat. Nah itu diawali dari situ sebenarnya. Oke. Lalu kemudian berdasarkan Oke. hal-hal itu, lanjutnya gimana, Bunda? Lanjutnya tadi sudah dijelaskan sama Bung Sofi, uh, mulai kembali di 2009 saat itu ketika saya mencoba menulis esai tentang temanya harus bisa pada masa SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Esai itu sangat simpel gitu. Saya menjelaskan tentang bagaimana sih karakter, dan saat itu tidak hanya iseng dan berharap mudah-mudahan tulisan saya ini dimuat dan menjadi 100 orang terpilih yang akan diundang. Dan ternyata doa saya dijabah. Di 2009 akhirnya saya terpilih salah satu penulis esai terbaik yang mewakili Riau yang diundang ke Jakarta di Istana Merdeka sekaligus live di Trans TV saat itu. Dan disitulah Oke. literasi saya semakin membumi, tidak melangit, semakin membumi bahwa masih banyak yang harus saya lakukan, terutama berkaitan dengan literasi. Nah, oke. Terkait dengan semangat literasi yang datangnya dari pribadi sendiri itu, ini Bun ya, yang kemudian menghasilkan karya dan mendapat apresiasi bahkan dari orang nomor satu di Indonesia pada saat itu, yang kemudian mengakibatkan itu malah bukan melangit tapi disebutkan tadi membumi. Membumi. Semangat itu membumi, literasi itu membumi, terutama di Inhil saya percaya demikian nih Ya, Bunda ya. ya. Nah, kenapa kemudian apa namanya harus membumi itu kenapa? Apakah Oke. ada motivasi khusus atau gimana kira-kira? Sebenarnya tidak. Artinya begitu saya di tahun 2009 itu bangkitnya literasi saya, karena begini, literasi itu sebenarnya lebih kepada kemampuan dan keterampilan individu, tidak hanya menulis tetapi membaca, terus berbicara, sehingga literasi itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Cuma orang sering Baik, melihat literasi itu pasti menulis, literasi itu pasti tulisan. membaca, padahal includes di dalamnya. Literasi itu Hmm. adalah lebih kepada kemampuan berbahasa. Mungkin kalau saya lihat, kalau Bung Sofi lihat, saya ini ngomongnya cepet banget gitu. Karena mungkin Ya, sudah ya, ya. terbiasa sering berbicara gitu, sering jadi moderator, sering bawain acara, jadi input di dalamnya, membaca suka, menulis suka, public speaking apalagi. Jadi di 2009 itulah saya merasa bahwa pintu literasi saya semakin membuat saya harus tetap membumi, karena setelah itu banyak sekali beberapa prestasi yang ternyata bisa saya raih gitu. Jadi dengan itu tidak ada sampai saat ini. Bagaimana kemudian di lingkungan yang sekarang Bunda tinggal gitu ya? Kita bicaralah di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Terkait dengan literasi sendiri, apa kesan daripada Ibu? Oke. Bunda, silakan. Oke, kalau begitu saya balik ke Temilahan, awalnya tinggal di Pekanbaru. Oh,
ya sempat tinggal di Pekanbaru selama 4 tahun, tetapi di 2009 itu saya sudah stay di Temilahan, terus akhirnya saya diundang ke Jakarta dan balik. Dan saat itu karena saya memang guru, profesi saya guru, di 2004 sampai sekarang pun saya masih berprofesi sebagai guru. Jadi literasi ini sudah melekat betul dengan sosok seorang guru. Dan akhirnya saya juga mengikuti beberapa komunitas yang latar belakangnya adalah dunia literasi gitu. Dan itu membuat saya semakin unlimited lagi itu, semakin terus bergerak, membuat virus literasi ini lari kemana-mana gitu. Jadi tetap membumi saja. Jadi virus literasi itu selalu ada gitu. Dan saya setelah itu membukukan beberapa kegiatan-kegiatan saya, termasuk profesi saya yang sekarang saya jalani, teacherku, lawyerku, itu sudah saya bukukan. Bagaimana perjalanan profesi yang nggak bisa saya pilih gitu. Sama dengan begini, konteks perempuan harus memilih milih karir apa, milih ibu rumah tangga. Kenapa perempuan harus memilih? Padahal dia bisa saja menjalankan kedua-duanya. Nah, itu yang saya jalankan sekarang. Saya sebagai lawyer, saya sebagai teacher. Dan prestasi-prestasi yang saya raih, tulisan-tulisan saya rata-rata adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Nah, khusus di InHeal, saya melihat memang komunitas literasi ini memang sudah sangat menyebar gitu. Apalagi ada Taman Baca Masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan yang memberikan wadah, terus bekerja sama dengan Kominfo, ada program-program khusus di mana sebenarnya pendidikan literasi itu sudah dimulai sejak usia dini. Itu yang paling penting. Bagaimana menumbuhkan minat baca gitu. Oke. Saya teringat ini dengan apa yang barusan Bunda ilustrasikan ke kita semua. Begini, Bun. Tahun 1996 kalau nggak salah saya itu. Saya bersama dengan Prof. Azumati dan satu orang lagi, beliau dalam perjalanan untuk menuju ke London karena sedang sebagai dosen tamu untuk sekitar 4 bulan sana. Saya menemani beliau ketemu dengan Perdana Menteri India di India pada saat itu dalam sebuah dinner. Perdana Menteri India bilang begini kepada kami bahwa Indonesia ini adalah sebuah sebuah bangsa yang sebenarnya memiliki DNA yang luar biasa, secara DNA luar biasa. Namun dia bilang you are a non-reading nation. Anda bangsa yang dia bilang seperti itu. Non-reading nation sendiri, kalau Ibu InHeal atau di bawah kita katakan gitu, karena Ibu tadi di Pekanbaru juga di Temilahan juga, non-reading nation ini, non-reading habit ini, apa sampai saat ini juga di tengah dunia pendidikan kita sampai saat ini? Oke. Kalau dulu saya sempat nulis karya ya dengan judul menumbuhkan minat baca di kalangan siswa sekolah menengah atas, khususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Itu sempat saya kemarin mengikuti lomba karya tulis, sempat juga masuk di sekitar 10 besar di Provinsi Riau, tapi pada saat di Provinsi Riau itu, pada saat penyeleksian saya nggak bisa hadir karena terjadwal dengan jadwal sidang saya, akhirnya saya mundur. Nah, kenapa saya mulai tertarik dan kenapa sih minat baca siswa-siswa saya ternyata kurang? Mungkin salah satunya adalah letak buku tersebut kurang pas. Biasanya perpustakaan sekolah itu biasanya nih adanya letaknya di belakang, terus gabung dengan peralatan olahraga dan tidak terlihat menarik gitu. Penyusunannya pun biasa-biasa saja, sehingga siswa itu enggan untuk ke perpustakaan. Nah, sekarang kalau saya lihat khususnya di InHeal, perpustakaan sekolah aja bagaimana tinggal pakai barang. Nah, artinya di masa sekarang sudah mulai adanya peningkatan, bagaimana minat baca siswa itu sudah mulai terasa yang oleh sekolah sudah memadai kalau menurut saya. Nah, penelitian saya itu kemarin sekitar tahun 2011 atau 2012 di mana saya survei ke beberapa sekolah dan memang hampir semua letak perpustakaan itu memang di sudut, nggak terlampau menarik gitu. Nah, mungkin sekarang sudah mulai direnov, sudah dimulai di mana salah satu sekolah yang ada di ini juga menjadi cara untuk sekolah literasi gitu. Artinya sekolah literasi di mana perpustakaannya ada perpustakaan digital seperti di SMK Negeri 1. Nah, itu sebagai bukti bahwa InHeal sekarang sudah ada upayanya untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa-siswanya. Nah, kalau TBM
Kalau THBM lebih ke masyarakatnya kan. Nah, ini juga sudah bergerak gitu. Jadi kalau di sekolah punya digital, pustaka digital, sementara kalau di masyarakatnya menumbuhkan minat bacanya dengan kolaborasi antara perpustakaan dengan TBM, Taman Baca Masyarakat, yang bisa membuat gebrakan seperti grup baca gitu. Ada peningkatan kalau menurut saya sampai saat ini. Oke. Ada kumpulan atau organisasi tertentu nggak ini bagi pegiat literasi di INHIL ini, Bunda? Ada. Apa Jadi, nama ininya? Oke, kalau saya memang kemarin bergabung di Ikatan Guru Indonesia. Ya, Ikatan Guru Indonesia inilah yang membuat saya semakin bersemangat, semakin membumi, karena kita ketemu dengan para guru yang ternyata skill menulisnya luar biasa gitu. Dan di situ saya juga ketemu sama komunitas penggiat KPLS ya, komunitas penggiat literasi seni dan INHIL. Di situ juga ada penulisnya, termasuk TBM, Taman Baca Masyarakat. Nah, program-program real bagi mereka itu di dalam meningkatkan minat baca bagi siswa, itu apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, oke. Pernah sempat mengikuti gebrakan dari Taman Baca Masyarakat TBM Hamfara. Foundernya itu Ridwan Safi'i yang beberapa waktu lalu juga nih di Akademik TV ini. Boleh. Itu artinya dia juga memberikan gebrakan di mana Taman Baca punya program gerobak baca tadi. Gerobak baca di mana setiap Sabtu kita datang ke sekolah-sekolah SD. Nah, kenapa mungkin fokusnya ke SD? Karena pendidikan literasi ini seharusnya memang dipupuk sejak dini gitu, melatih kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung itu ada di sekolah dasar, atau di PAUD pun sudah bisa gitu. Atau sekarang mungkin sudah lagi topnya mekanismenya menceritakan dengan suara nyaring, real loud. Oke, real loud itu kan satu program memang dibuat untuk kedekatan ibu, dan kalau kita mungkin dulu ya dongeng cerita gitu, emak bapak kita standar saja gitu. Tapi kalau sekarang itu ceritakan dengan ekspresinya, dengan intonasi, anak-anak merasa excited. Oh iya ya Bu, gitu. Jadi ada perbedaan masa kita dulu mendongeng dengan sekarang literasi dengan bahasa real out tadi, bahasa lantang, di mana anak langsung masuk ke cerita kita. Baik. Pelibatan daripada orang tua sendiri nih, ini kan sebenarnya menunjang ya, karena ketika anak misalnya itu kita bicara dalam tataran anak lah ya, anak-anak yang ya let's say SMA ke bawah lah dulu ya. Mereka itu kan hidup apa yang menjadi pattern mereka idolakan, itu mereka tiru. Nah, di rumah kan sebenarnya juga merupakan salah satu bagian daripada untuk memunculkan minat literasi. Seberapa apa namanya saya katakan ya, peran daripada orang tua itu di rumah di dalam memberikan contoh, kan orang tua membaca di rumah sehingga anak lihat, oh orang tua saya membaca, saya juga membacalah, saya seperti itu. Apakah minat baca ini di kalangan orang tua juga sudah baik atau bagaimana? Hasil daripada aktivitas dari literasi yang ada di INHIL selama ini, kira-kira Bunda? Jadi kalau saya lihat memang harus ada peran dari keluarga, orang tua terdekat yang harus mencontoh supaya anak-anak kita juga melakukan hal yang sama gitu. Maka saya katakan tadi, kemarin saya sempat mengundang salah satu founder dari apa tadi saya bilang Read Off, bagaimana sebenarnya dia menarik para orang tua untuk berusaha literasi ini dimulai dari usaha yang sangat dini gitu. Jadi orang tua yang mungkin nggak doyan mendongeng, nggak doyan membacakan cerita ke anak, mau nggak mau, suka nggak suka, wajib. Karena itu sudah nanti akhirnya menjadi kebiasaan dan melatih anak untuk bisa mendengar gitu. Walaupun dia belum bisa membaca ya, tapi dia sudah mendengar, ibunya sudah menjelaskan. Jadi memang peran dari orang tua bisa diikutkan ketika di INHIL membuat satu seperti sharing para orang tua untuk parenting anak. Bagaimana menumbuhkan minat baca anak. Dengan salah satu caranya adalah kita dongengin deh anak-anak kita gitu. Dengan cara apa? Yaitu tadi bagaimana dongengnya supaya terlihat menarik, kita berada di posisi tokoh si dongeng tadi. Itu pasti mau nggak mau sudah akan terbiasa.
Ini kalau saya dengar dari awal kita berbicara, sepertinya lebih banyak peran yang diambil atau dilakukan di dalam meningkatkan literasi ini oleh ibu dan kawan-kawan dari pihak yang di luar dari pemerintahan ya, Bu ya. Nah, kalau dari pemerintahan sendiri dukungan-dukungan yang diberikan bagaimana selama ini kepada pegiat-pegiat literasi kita? Oke, kalau saya melihat bahwa peran pemerintah sendiri untuk saat-saat ini ya, untuk saat-saat ini memang terakhir kemarin saya memantau dari TBM Hamfara memang diundang oleh pemerintah, oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan memberikan apresiasi terhadap prestasinya. Kalau tidak salah kemarin dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan juga. Nah ini kan sebagai contoh kalau saya lihat bahwa apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah juga sudah sangat luar biasa. Maka saya katakan tadi ada kok wadah dari pemerintah memberikan kita para penggiat literasi yang akhirnya kolaborasi antara tadi ada TBM terus dengan program untuk ekspresi literasi ini khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah ini. Alhamdulillah kalau memang peran itu diambil oleh pemerintah dan baik, karena kan kadang-kadang kita ini terkendalanya apalagi dari pihak-pihak volunteer atau pihak swasta yang mencoba untuk melakukan aktivitas seperti ini kan terkendala dengan harga buku yang mahal tuh kadang-kadang ya, Bu ya. Jadi memang kalau kita akui harga-harga buku di Indonesia ini bukan sedikit lebih tinggi, lebih mahal daripada di negara-negara yang lain itu loh. Di Asia kita masih tergolong tinggi. Bagaimana selama ini yang Ibu dan kawan-kawan lakukan di dalam penyediaan buku-buku baru untuk taman baca atau sekitarnya itu, kira-kira apa yang dilakukan? Ya, artinya saya setuju bahwa kita para penulis memang kadang terkendala dengan tulisan sudah ada nih, tinggal dikirim ke penerbit gitu loh. Kirim penerbit, kita pasti cari yang penerbit yang mau harga temen deh, karena kan ongkosnya juga lumayan gitu. Walaupun sebenarnya itu sudah satu paket dengan ISBN gitu. Nah, yang saya ketahui dari beberapa buku yang didapat dari teman-teman yang ada di TBM itu, mereka kadang dapat donasi, ada kerjasama dari pihak-pihak luar, akhirnya memberikan buku bacaan yang cukup menarik. Jadi tidak buku bacaan yang sudah lewat-lewat betul, yang udah nggak enak lagi dibaca, yang lagi in pun sebenarnya ada gitu. Nah mungkin ini sebagai PR kita, khususnya para penggiat literasi yang ada di Inhil, mungkin dalam waktu ke depan kita bisa buat deh penerbit sendiri gitu lah, khususnya di komunitas kita, sehingga kita yang nulis, kita yang menerbitkan dan biaya lebih murah gitu, dan teman-teman mau menulis dengan tadi sehingga nggak mikirin lagi biayanya berapa ya, karena cukup lumayan mahal loh untuk 10 buku sekian gitu loh. Akhirnya mikir mau buat buku uangnya dari mana gitu. Jadi solusinya paling tidak harus kerjasama dengan penerbit yang memang itu bagian dari komunitas kita sehingga bisa ditekan biayanya. Ya, itu memang kendala, itu memang yang kendala dan nyata itu di hadapan kita ya, terutama bagi dunia dengan menulis. Baik. Jadi saya ingin coba kembali dikit lagi ke belakang ini dengan kapasitas dan kepandaian dan kelihayan Bunda lah di dalam menulis ini. Diawali dulu sering menulis puisi yang tadi diceritakan. Siapa sih yang mengajar Bunda itu waktu dulu itu sehingga ini kok suka menulis itu? Apakah ada pattern yang dilihat, ada contoh orang atau dari orang tua atau gimana? Enggak. Ya, konteksnya kalau ditanya suka menulisnya dari mana, otodidak aja sih, alami aja gitu. Karena saya memang suka banget sama nulis-nulis. Kalau dia pada saat kita senang, sedih, itu bisa kita fokuskan ke catatan itu. Buat saya suka banget dengan nulis puisi, curahan hati gitu. Tapi setelah masuk ke jenjang yang selanjutnya, saya lebih suka menulis cerita-cerita tentang pengalaman pribadi saya, tentang kegiatan-kegiatan saya. Jadi kalaupun nanti dilihat beberapa buku saya yang sudah hampir sekitar, kalau sama antologi mungkin sekitar 40-an ada. Sama antologi, ya buku solo sekitar 10 terus jurnal. Buku solo saya itu menceritakan semua aktivitas saya gitu, maka saya
Saya katakan ada teacherku, lawyerku, dengan dua profesi yang saya jalankan. Selama tinggal sertifikasiku, memang saya nggak bisa lagi dapat sertifikasi karena memang jumlah siswa di tempat saya mengajar selesai. Terus ada kecintaan saya dengan pramuka, akhirnya aku jatuh cinta padamu gitu. Jadi semua dari pengalaman pribadi saya yang mengalir kita buatkan buku. Jadi simple gitu. Lebih enak dibuat dan itu asli gitu. Semua yang saya alami akhirnya dibukukan gitu. Oke, itulah yang sering juga saya dapatkan di tengah masyarakat, di mana mereka mengatakan menulis itu susah katanya, susah itu. Padahal cuma tinggal menulis saja itu ya. Kira-kira bakat menulis ini bisa dibentuk atau memang alami sih, Bunda? Kalau Bunda lihat dari pengalaman Bunda lah, gitu. Iya. Oke, sebenarnya kalau dilihat menulis itu susah, menulis itu nggak hobi gitu. Tapi kenapa ya kita sering curhat di media sosial tentang pengalaman-pengalaman pribadi kita? Tapi Status secara, gitu ya? status itu adalah sebuah bakat kita yang ternyata kita salah memilih wadahnya. Sehingga orang lain tahu dong semua tentang problem kita gitu. Jadi siapa bilang bahwa menulis itu tidak ada bakat? Bakat membuat status, bakat kita mengkondisikan kegiatan-kegiatan kita itu bisa diarahkan ke sebuah buku. Ya kan? Jadi paling tidak harus menulis itu harus karena bakat gitu. Tapi tempat wadahnya yang harus disesuaikan. Makanya di Inhil banyak komunitas-komunitas literasi yang ayo nulis-nulis saja. Menulislah walaupun hanya kita yang membacanya. Itu yang paling penting. Ya, menulis saja gitu. Menulis saja entah orang bilang bagus apa enggak, yang penting bagi kita menulis saja walaupun hanya kita yang membacanya. Tapi karya kita insya Allah akan dikenang sampai kapanpun. Jadikan kebiasaan kali Bunda ya. Pasti. Jadi Allah biasa karena biasa seperti itu. Iya, kalau itu yang menulis. Mungkin kalau yang membaca juga konsepnya malas nih membaca. Cari deh buku yang paling kamu suka. Favoritnya apa? Nah, baca deh gitu. Walaupun memang yang ditulis tidak ada, nah berarti tugas kamu adalah menulisnya. Cari buku yang pengen kamu baca, tapi ketika kamu nggak tahu bukunya yang mana, berarti tugas kamu adalah menulis buku itu. Baik, terkait membaca dan menulis ini saya mulai masuk ke dunia kampus lah ini ya. Saya banyak sekali mendapat kesan bahwa mahasiswa kita itu minat bacanya sangat rendah, apalagi nulisnya juga. Kalau kita suruh bikin assignment atau tugas itu ya, makalah itu kalau nggak copy paste itu nggak jadi gitu loh. Jadi copy paste sehingga itu aja. Jadi lihainya itu dalam copy paste aja. Dan kemudian ketika membuat makalah itu saking enaknya copy paste nggak dibaca lagi, diulang sehingga sembarautan tulisannya nggak sistematis. Nah, apa sih sebenarnya kendala dunia kampus kita sedemikian rupa itu menjadi sedemikian rupa? Apakah memang sedari awalnya mereka tidak diarahkan atau bagaimana, Bunda? Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai literasi di kalangan anak-anak sekolah menengah atas lah, SMP, SD. Nah, tapi kalau saya rasa mahasiswa pun sekarang memang sudah wajib untuk lebih action terhadap dunia literasi gitu. Artinya itu dimulai dari beberapa tugas-tugas dia gitu. Jangan copy paste deh. Nanti kebiasaan akhirnya menulis makalah, menulis tugas maupun menyelesaikan skripsinya pun akhirnya begitu kan gitu. Walaupun dalam pertanyaan dalam pernyataan ketika dia menulis skripsi itu bahwa ini adalah hasil karya sendiri dan apabila terdapat plagiat lain saya siap gitu untuk dicabut kesaktiannya. Walaupun itu, tapi tetap aja mungkin karena tidak dibiasakan dari kecil, maka saya katakan tadi bahwa bagaimana kita menanamkan literasi itu dimulai dari kecil tadi, dimulai dari orang tua, sering membacakan cerita, sering membacakan dongeng, akhirnya dia sudah terbiasa sampai nanti kuliah pun saya rasa dia akan tetap melakukan hal kebiasaan yang sudah dia dapat di awal, di anak tadi gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa merubahnya, nah kalau yang udah di ujung dirubahnya agak susah kan? Paling enggak kita harus ajak mereka, yuk gabung ke komunitas gitu. Bagaimana sebenarnya kita punya pola pemikiran sendiri kok tanpa harus mengcopy paste punya orang. Tapi kalau kita mundur ke belakang berarti harus ada peran orang tua menggiatkan literasi tadi dimulai dari usia kalau menurut saya. Tembilahan Indragiri Hilir. Ini kan sebuah kabupaten yang banyak kabupaten yang luas dan kemudian medannya itu unpredictable gitu. Ya, dari satu
bahkan dari satu kecamatan ke kecamatan lain itu harus menggunakan kapal kadang-kadang atau speedboat seperti itu ya. Dan medannya juga luar biasa. Nah, apakah dengan medan yang ada ini di Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan sebuah hambatan real yang memang membuat literasi ini sangat tertinggal lah dibandingkan dengan provinsi yang lain menurut Bunda? Oke, kalau menurut saya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Saya punya bukti bahwa TBM di bawah naungan Forum Taman Baca Inhil itu ada beberapa TBM yang bergerak kok di luar dari Temilahan gitu. Ada beberapa di daerah. Cuma memang pergerakan mereka tidak seperti di Inhil gitu, karena mungkin berkaitan dengan transportasi dan yang lain ya. Tapi mereka tetap update gitu. Mereka tetap mendapatkan bantuan-bantuan buku. Jadi kalau ya bantuan-bantuan buku biasanya memang dari TBM Hamfara tadi, terus mereka punya forum lagi, forum TBM, forum Taman Baca Inhil. Nah itu mereka saling berkolaborasi lah kalau memang ada buku-buku baru gitu. Jadi tidak ada kendala lah untuk terus menggiatkan literasi gitu. Terus untuk para gurunya pun saya rasa juga organisasi yang seperti IGI, ada PGRI juga, itu juga memberikan kesempatan kalau ada kegiatan-kegiatan mereka kita undang dan mereka antusias gitu loh, konteksnya sangat antusias yang berkaitan dengan menulis buku gitu, karena untuk pegawai negeri kan paling tidak harus naik pangkat wajib menulis loh ya gitu, itu kan mau nggak mau pasti harus bisa gitu, jangan sampai copy paste lagi gitu. Ini ada satu karya yang saya lihat menarik ini, lawyer masuk sekolah. Masuk sekolah. Dan kalau kita lihat juga di dunia advokat itu sekarang loh advokat yang concern dengan bidang literasi biasanya kan udah masuk dengan kasus-kasus saja lah, perdata atau pidana gitu kan ya. Nah ini itu lawyer masuk sekolah, apakah terkait dengan sekarang guru menegur murid masuk penjara atau gimana? Saya tunggu pertanyaannya. Oke nih Bung Sobiandi, karena lawyer masuk sekolah itu sebenarnya sebuah kegiatan yang sempat saya ajak teman-teman saya para lawyer untuk masuk ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang kekerasan terhadap anak, itu sebenarnya di awal. Tapi karena kesibukan teman-teman yang mungkin jadwal sidang full, karena gini, background saya kan teacher dulu nih gitu, guru dulu gitu. Jadi udah masuk dalam diri saya, memang gurunya lebih maju gitu, bukan lebih maju ya, lebih masuk gitu dibandingkan dengan lawyernya. Nah, saya coba mengkolaborasikan antara lawyer tadi, teacher dan lawyerku. Akhirnya saya buat program lawyer masuk sekolah. Saya bergerak dengan anak-anak yang kebetulan ada di binaan saya, anak Duta Remaja Riau dan Duta Pelajar. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke beberapa dan alhamdulillah terakhir sudah sampai 98 sekolah yang kita datangi, free semua. Malah yang kita datangi itu dapat buku dari saya, karena saya nggak pernah menjual buku. Tapi kalau mau dapat buku saya, undang saya jadi pemateri, jadi pembicara, sehingga nanti saya kasih buku saya gitu. Jadi kegiatan itu adalah lillahi ta'ala semua gitu. Bagaimana saya harus punya tanggung jawab terhadap anak-anak sekarang yang sudah mulai kebablasan tentang konteksnya seperti narkoba, terus ya anak-anak nih kenakalan remaja yang kita agak sedikit shock gitu melihat perbuatan mereka seperti bukan anak-anak gitu loh. Jadi alhamdulillah terakhir 98 termasuk di dalamnya tidak hanya sekolah, pondok pesantren kita masukin, rumah tahfiz, panti asuhan, dan beberapa yayasan kita masuki semua. Dan kalau ditanya memang itu lillahi ta'ala, dan yang mensponsori nggak ada. Cuma minta sama Allah diberi kesehatan dan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang kita nggak dapat sekarang. Insya Allah nanti di ujung kita dapat nih. Insya Allah. Dan seperti ini bisa sekolah berbahagia. Saya sering dengungkan kepada siapa saja, justru orang-orang seperti ini yang harus kita angkat jadi wakil rakyat tuh yang begini gitu. Jelas sudah jelas kayaknya tanpa pamrih dan bergerak dengan hati nurani, bukan mereka yang belikan suara, bukan berikan pengaruh dan sebagainya. Justru begini-begini nih yang seharusnya menjadi wakil rakyat kita. Realnya gimana Bunda yang dilakukan di 98 sekitar sekolah itu? Realnya apa yang dilakukan di dalam situ sekolah? Oke, jadi tugas saya di situ
saya menjelaskan tentang sebenarnya hak dan kewajiban anak tuh apa sih gitu. Terus saya juga menjelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak seperti apa, termasuk sanksi apabila si anak berhadapan dengan hukum. Nah, itu yang saya tekankan. Terus nanti saya bawa anak-anak duta remaja, duta pelajar rabani dan memberikan motivasi ke mereka. Ada loh kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian ikuti daripada waktu kalian habis gitu. Jadi santai saja, lebih banyak sharing. Dan saya nggak nyangka juga dalam setahun itu kalau saya lanjutkan sekarang sekitar udah sampai 100 karena saat sekarang pun saya masih mencoba masuk ke TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Saya juga akan saya menjelaskan juga tentang betapa pentingnya, mohon maaf, tentang pendidikan seks bagi anak-anak, karena anak yang kecil itu kan kadang nggak tahu yang dekat sama dia siapa, dikasih apapun kadang mau gitu. Nah, jadi orang sempat bertanya, ini sebenarnya siapa sih yang mensponsori ini, apa sih sebenarnya tujuan Bu Titin? Saya katakan, saya merasa menginginkan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir itu, kewajiban saya sebagai orang tua, paling enggak saya menginginkan bahwa saya mengingatkan anak-anak orang nih, insya Allah Allah juga akan memberikan hal yang sama melindungi anak-anak saya, itu aja ya. Nah, kala pandemik ini karena kita nggak bisa lagi keluar, lawyer masuk sekolah saya ganti dengan jejak digital notes si lawyer. Jadi saya undang beberapa orang untuk berbagi ilmu, berbagi motivasi. Nanti mungkin Bung Sofi saya bawa, itu kita bercerita. Jadi berkelanjutan nih. Jadi lawyer masuk sekolahnya untuk sementara di cancel dulu karena pandemik, tetapi diganti dengan notes si lawyer. Jadi alhamdulillah ke 98 itu buku yang saya punya itu free semua. Jadi kalau mau buku saya undang, yuk kita buat sosialisasi. Jadi saya kasih buku saya gitu. Saya menghimbau juga ini kepada seluruh pemirsa ini sekolah tabel yang menyaksikan dari seluruh Indonesia untuk menghubungi Ibu Titin yang memberikan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita masukkan di dalam dunia pendidikan, apalagi dunia pendidikan dasar, menengah, dan biar mereka tahu karena terkadang banyak hal yang tabu yang kemudian kita tidak kasih tahu kepada anak-anak seperti itu yang justru seharusnya kita terbuka kepada mereka. Nah, ini penting sekali, pemirsa, dari mana saja Anda menyaksikan, silakan nanti menghubungi kami untuk dapat berhubungan dengan Ibu Titin di dalam program ini. Bu Titin, itu tadi ada anak-anak ya, anak-anak siswa sekolah gitu kan ya. Kalau adakah sentuhan dari lawyer masuk sekolah ini kepada tenaga pendidiknya sendiri? Ada nggak? Oke, ada. Kemarin sempat saya juga diundang oleh Ikatan Guru Indonesia. Konsep yang saya lakukan adalah hampir sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi jangan sampai juga guru disalahkan nih gara-gara si anak gitu. Konteksnya guru yang menegakkan disiplin akhirnya harus dikriminalisasikan karena nih dijewer dikit gitu. Kadang anak merasa ini gitu, penyampaian ke orang tuanya berbeda gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama kalau lawyer masuk sekolah ke anak, tapi kalau ke sekolahnya malahan ada beberapa sekolah yang minta ke saya pada saat awal semester, pada saat penyerahan orang tua ke anak, nah itu orang tua juga harus tahu tuh hak dan kewajiban orang tua seberapa, hak kewajiban guru sampai di mana gitu. Jadi kalau di lingkungan masyarakat, di IG kemarin saya sempat memberikan sosialisasi itu kepada para guru, khususnya ada di InHill. Nah, kalau di masyarakat kemarin saya masuk ke Majelis Taklim BKMT, karena saya juga pengurus BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya memberikan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, termasuk di Muslimat Nadatul Ulama. Jadi kita sudah masuk semua, alhamdulillah, anak, ibu, dan guru, termasuk keluarga, alhamdulillah. Pemirsa khususnya Anda dari InHill, ini kalau nggak diangkat beliau jadi wakil rakyat, Anda rugi loh. Mudah-mudahan, amin. Betul-betul punya prestasi, betul-betul punya aksi yang udah jelas itu yang kita harus jadikan wakil kita. Itu yang harus kita berikan kepercayaan untuk memimpin kita tuh yang begini. Gitu. Baik, Bunda, terkait dengan tadi itu yang apa namanya sekarang ini ya. Dulu kalau kita dimarahi bahkan ditempeleng oleh guru itu kan orang tua kita malah nempeleng kita balik kan gitu kan ya. Nah kalau sekarang itu ayah itu banyaklah kejadian sekarang, Bunda sendiri tahulah dari kejadian di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan guru yang kemudian dikriminalisasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang ini, Bunda? Ya, oke. Sebenarnya ini tadi kalau dilihat
Undang-undang Perlindungan Anak memang harus dipelajari secara detail. Kadang konteksnya anak, tapi kadang perilakunya bukan seperti anak-anak gitu. Artinya Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak hanya melindungi anak gitu. Kalaupun memang dia berhadapan dengan hukum dan ternyata itu terbukti dia salah, mau nggak mau, suka nggak suka, dia tetap harus dihukum. Walaupun hukumannya itu setengah dari orang dewasa, tetapi dia dibina ya di LKPS, jadi tidak dimasukkan seperti orang-orang dewasa lainnya, tapi dibina gitu. Nah, kalau dilihat kenapa guru juga takutnya nanti akhirnya dihukum menegakkan disiplin, jangan salah. Selama itu benar dan ada bukti dan ada saksi bahwa pada saat anak pertama masuk ke sekolah, itu kan sudah ada kontrak nih sama guru sama sekolah gitu. Artinya apa-apa saja yang tidak dibolehkan, apa saja yang dibolehkan. Sudah ada komitmen di awal. Dan guru mungkin nggak akan semena-mena akhirnya melakukan kekerasan terhadap anak gitu. Cuma kadang ada yang akhirnya mendramatisir kondisi itu gitu. Artinya membuat si guru merasa bersalah. Dan kebetulan saya bidang advokasi di Persatuan Guru di PGRI. Ya, jadi di PGRI saya juga bagian advokasinya. Memang untuk saat sekarang ini belum ada kasus-kasus yang akhirnya naik ke kita. Dan ini bawa ke ranah hukum nggak ada. Masih tetap dalam tahap mediasi para pihak dengan sekolah. Karena kita mau hal-hal seperti ini selesainya di intern saja gitu. Jadi jangan sampai guru tidak bisa menegakkan disiplin. Artinya tetap saja guru bisa menegakkan disiplin, tetap bisa memberikan ya hukumannya itu kan seperti standar ya. Karena saya rasa yang namanya menegakkan disiplin itu kan mungkin jewernya nggak sampai jewer begini loh. Kalau masa kita dulu, saya yakin kalau udah guru megang mistra yang gede itu kita udah shocknya luar biasa gitu. Konsepnya kalau kita dimarahi, orang tua kita akan mengatakan kamu yang salah. Kalau sekarang kan beda. Begitu kita melapor ke orang tua, oh iya gurumu yang mana itu, kita didatengin kan gitu. Konsep penyampaian anak dulu mungkin dengan yang sekarang beda. Jadi mungkin orang tua harus lebih bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah anaknya. Atau mungkin juga pengetahuan guru terhadap tentang hukum yang memang masih rendah atau begitu kira-kira. Ya, mungkin di satu sisi juga sewaktu saya menjelaskan tentang pelindungan guru, konteksnya memang harus ada disiplin yang seperti apa, jangan sampai disiplin akhirnya menyakiti si anak. Ya, kadang anak-anak sekarang juga pintar, HAM nih Bu, dipertentangan dengan HAM loh. Itu kadang dia berlindung begitu. Tapi sekarang kalau saya lihat para guru juga merasa aman bahwa selama sang guru mendidik, selama dia menegakkan disiplin dengan peraturan-peraturan sekolah, guru itu nggak bisa dipidanakan, dalam arti perbuatannya itu untuk disiplinnya ya, tidak konteksnya akhirnya kalaupun memang terbukti ada kekerasan yang dilakukan oleh guru ya bisa saja proses hukum itu berlaku gitu. Tapi kan saya rasa ada pertimbangan lain lah. Artinya bisa saja hal yang dilakukan guru itu memang sudah harus semestinya gitu. Jangan sampai memang betul anak itu merasa tersakiti oleh perilaku guru. Jadi guru juga harus paham betul tentang Undang-Undang Perlindungan Guru ini. Oke, ini nggak terasa ini udah mulai di penghujung waktu nih kita. Iya, udah berasa. Bicara begini antusias sekali, apalagi narasumbernya juga sangat auranya juga luar biasa kuat antusiasmenya, sehingga kita nggak terasa udah mulai ke penghujung acara. Ada dua lagi pertanyaan, Bunda, saya coba alokasikan. Yang pertama, sebelum kita minta pertanyaan terakhir, yang dua yang terakhir itu adalah ini. Kembali lagi ke literasi. Guru-guru juga kan seperti tadi juga disinggung oleh Bunda kan membutuhkan ya kalau mau naik pangkat itu kan harus ada karya tulis gitu loh. Sehingga guru-guru juga diberikan pelatihan PTK gitu kan ya. PTK. Oke. Nah, menurut pengalaman sebagai seorang guru, kemudian lawyer dan juga sekarang aktivis pegiat literasi, sudah cukupkah PTK itu dan inilah segala macamnya itu untuk membentuk guru kita menjadi seorang guru yang fully illiterated itu, Bunda? Oke. Bagaimana? Ya, saya melihat bahwa dengan gaung literasi yang di akhir-akhir ini semakin membumi, saya rasa para guru sudah mulai bijak, sering mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dalam penulisan PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kalau dulu mungkin dianggap bisa copy paste, sekarang malah mereka lebih enjoy karena ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh salah satunya adalah
Ikatan Guru Indonesia yang saya katakan tadi gitu. Itu memberikan pelatihan kepada para guru ya untuk menulis penelitian tindakan kelas, karya ilmiah. Jadi sekarang sudah mulai terlihat bahwa mereka oh ternyata gampang kok bikin gitu loh. Jadi kalau dulu kan masih mikir, aduh mikir tulis ya, bikin PTK ya, rumit gitu. Tapi setelah diadakan pelatihan-pelatihan khusus oleh beberapa organisasi keguruan seperti PGRI dan IGI, itu membantu para guru untuk bisa menyelesaikan tugas dalam pembuatan karya tulisnya dan sangat-sangat membantu. Bantu ya, hal-hal seperti itu ya. Baik, udah terakhir kira-kira apa nih pesan dan apa ya petuah lah dari Bunda nih untuk generasi muda kita di dalam dunia literasi ini sehingga kita menjadi bangsa, kan kalau orang-orang bijak itu mengatakan bangsa yang besar adalah salah satunya bangsa yang suka membaca gitu kan ya, sehingga tingkat intelektualitas mereka juga tinggi dan mampu membentuk peradaban yang hebat gitu kan ya. Nah, bagaimana petuah dan nasihat Bunda untuk kami semualah termasuk untuk saya lah dalam hal literasi. Ya, masa saya menasehati Ibu Sofi, ntar saya kualat loh. Oke, kalau saya lebih mengajak tidak hanya kepada generasi muda, kepada para orang tua, kepada ibu bapak guru, terus menggiatkan literasi, ya, tetap membumikan literasi karena banyak yang kita dapatkan dari literasi ini gitu. Dan salah satunya bagaimana kita meningkatkan dan menumbuhkan minat baca anak-anak kita, terus kita sendiri yang kadang menjadi contoh bagi anak-anak, berbuat saja dan lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga saya merasa bahwa literasi saya sampai sekarang unlimited, nggak mengenal waktu. Dimanapun kalau yang ada berbau literasi, ikut saja. Karena kalau menurut saya kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Karena dari kesempatan yang datang, insya Allah kesempatan lain pun akan muncul setelah itu. Terus berbuat, terus memberikan kebermanfaatan, apapun itu bentuknya, berbuatlah demi orang banyak dan tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan. Luar biasa, pemirsa Scholar Table yang bahagia. Malam ini kita memang lain ya kalau seorang ibunda, itu sentuhan-sentuhan ibunda, sentuhan perempuan itu memang lain. Kita akan merasakannya beda daripada sentuhan-sentuhan ayahanda yang pernah kita tampilkan di Scholar Table. Pemirsa sekalian, sekali lagi ini adalah pembicaraan kita tentang literasi yang sangat penting. Melek literasi yang tadi beliau juga sampaikan, literasi itu tidak hanya di dalam hal membaca tetapi juga menulis, tapi juga membaca dan kemudian hal yang terkait dengan itu semua, bahkan berbicara pun merupakan literasi. Oleh karena itu, sesuai dengan anjuran beliau, kita jadikan itu semua sebuah kebiasaan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu membentuk peradaban yang baik, terutama untuk generasi kita yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bunda udah menyiapkan kita. Dan oh ya, saya ingatkan lagi nih seluruh pendengar pemirsa dari Inhale, kalau mau nyari wakil rakyat yang kayak gini ya, ya seperti ini. Ya pada jelas ini. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Ketemu lagi pada sesi selanjutnya program Scholar Table dari Akademik TV. Kami selalu akan menemani Anda dan menyajikan kepada Anda resepsi inspirasi yang tanpa batas. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, hanya kepada Allah kita memohon ampunan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.